sekalian ini bisa bertemu di ruang ini dengan fasilitasi Pol dan juga inisiatif pemilihan yang disalurkan oleh Desa Azwar. Kita beri aplaus untuk Pol dan Desa Azwar. Selanjutnya kita undang para narasumber kita, Bang Yudi Julfahmi. Silakan Bang Yudi mengambil posisi di depan dan juga menanggap pertama adalah Pak Kedal Suambaga, yang kedua adalah Bapak Budi Ilyas. Kita beri aplaus untuk mereka. Bapak Prof. Islami dalam perjalanan yang insya Allah nanti akan bersama-sama kita juga akan memberikan Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengawali posisi kita dengan satu yang sudah populer di abad 18 disampaikan oleh Vito Hugo yang di dalam quote itu tidak ada kekuatan yang besar jika sebuah gagasan itu Vito inspirasi dan dia menyampaikan ketika itu ungkapan seluruh kita di dunia ini akan dikalahkan dengan sebuah gagasan. Gagasan itu yang kita kenal keadilan, kebebasan, dan kesamaan. Pertemuan hari ini juga kita dipertemukan oleh sebuah gagasan besar. Gagasan seorang anak muda yang mungkin dalam riwayat hidupnya takut apa terkait dengan ekstremisme dan ya, di tangan Bapak Ibu sekalian, karya besar itu kita baca bersama narasumber. Untuk persingkat waktu, saya kira langsung kita undang Bang Yudi Julfahmi untuk memberikan kajian hukum yang sangat bagus. Bang Julfahmi, waktu dari depan, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita di tengah kondisi yang sedang tidak normal. Nah, pada ini kita masih bisa beraktivitas, menjalankan kegiatan, dan insya Allah semoga tetap dalam sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan pencerahan, membawa kita ke cahaya dari kegelapan. Teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Reza Azwar, sahabat saya, dan juga Islam Polaceh yang telah bersedia membuat acara bedah buku ini. Ini karya tulis pertama saya. Tentunya sebagai suatu karya pasti ada kekurangan, pasti ada hal-hal yang bolong yang bisa dikritik, ya, yang bisa diberi masukan. Tapi saya yakin kita semua di sini hadir dengan spirit yang sama. Ya. Kita berbicara tentang terorisme karena nggak ingin terorisme ini terus berkembang atau terus ada di tengah-tengah kita. Ini satu kehormatan buat saya. Terima kasih Pak Tejar dan Badan Sepak. Kemudian yang saya hormati Bang Muflis, beliau ini abang saya, penasihat spiritual saya, guru saya juga, yang banyak memberikan masukan pada saya tentang proses saya bagaimana keluar dari belenggu paham terorisme. Beliau banyak memberikan masukan-masukan dan sangat berharga, sangat berdampak. Terima kasih Bang. Kemudian juga saya hormati Prof. Yusni yang belum hadir, ya. Juga moderator Bang Taufik, terima kasih Bang. Dan para perwakilan ya dari Dinas
pemerintah Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh, juga yang saya berikan para hadirin sekalian. Baik, sebelum kita bahas ya, kita bedah buku ini, saya ingin perkenalan supaya kita lebih akrab, juga para hadirin bisa tahu gimana sih buku ini bisa hadir hari ini di tengah-tengah kita. Ada satu perjalanan panjang. Baik, nama saya Zulfahri. Saya lahir di Banda Aceh 18 Maret 83. Tahun 2002 sampai 2006 saya kuliah di STPDN. Sekarang namanya udah jadi IPDN. Ya, adik-adik yang mahasiswa tahu ya IPDN. Nah, tapi setelah lulus saya sempat bekerja sebagai PNS di Pemko Banda Aceh. Ya, Pak Jul. Terima kasih Pak Jul datang. Ya, sempat bekerja di kantor wali kota, di kantor Camat Jaya Baru, dan juga di Petulma, ya, Kota Banda Aceh, tempat bekerja. Nah, tapi pada tahun 2010, ya, tamat 2006 tadi, jadi PNS, 2010 saya terlibat dalam kasus terorisme. Kalau ada mungkin nggak begitu tahu ya, yang mahasiswa ya, 2010 belum besar kan ya, belum masih anak-anak. 2010 itu ada pelatihan militer di Pegunungan Jalil. Waktu itu kegiatan ini melibatkan hampir seluruh kelompok dan organisasi yang pernah melakukan aksi teror di Indonesia. Jadi ingin membuat pusat militer, basis militer itu di Aceh. Jadi kegiatan kalau dulu mengebom itu di Jawa, ingin diarahkan ke Aceh semua pada waktu itu. Jadi terpusat di Aceh, menguasai wilayah perang gerilya. Jadi targetnya menguasai wilayah dari mulai Aceh nanti sampai seluruh Indonesia. Bikin kegiatan ini. Saya sebagai abdi negara pada waktu itu, ini yang saya lakukan. Setelah lulus itu ya bekerja, tapi konsentrasi saya di sini, bukan menjadi abdi negara, bukan sebagai pelayan masyarakat. Ya, status saya PNS, tapi saya justru aktif di sini. Posisi saya waktu itu korlap, koordinator lapangan, diangkat sebagai korlap oleh para pimpinan di kegiatan ini. Nah, itu gambar kita dijalin kayak militernya itu, udah ada senjata ya, udah segala macam. Nah, itu kita lagi latihan, lagi diberi instruksi. Kemudian 2010 sampai 2012 pelatihan itu terbongkar ya, kita tahu semua pelatihan itu terbongkar dan saya ditahan. Ya, ini foto waktu di Polda Metro ya. Waktu itu nih lumayan lucu ceritanya kita mau ditempatkan di LP, tapi ditolak waktu itu sama Gubernur Aceh waktu itu ya. Katanya alasannya LP-nya udah penuh, padahal kita pengen pulang balik. Akhirnya kita buat foto ini, kirim ke Serambi, sempat mulai di Serambi waktu itu. Dan tapi akhirnya alhamdulillah setelah kita buat foto ini dan buat berita, diberikan izin untuk ke LP kelas 2 Banda Aceh. Ya. 2010 sampai 2015 saya menjalani masa tahanan. Mulai dari Polda Metro sampai ke LP kelas 2 Banda Aceh. Nah, selama masa tahanan ini banyak refleksi yang saya lakukan. Kalau dulu saya terpapar dari 2006 sampai 2010 ya. Nah, 2010 sampai 2015 ini kurang lebih 5 tahun, itu refleksi yang saya lakukan yang akhirnya membuat saya keluar lagi. Nah, itu 5 tahun benar-benar 5 tahun. Nggak mudah, jadi ketika saya sudah terpapar, gimana bisa keluar lagi, itu butuh waktu 5 tahun. Terpaparnya 4 tahun, keluarnya 5 tahun, ya, lebih lama lagi. Kenapa? Nggak mudah. Ada sesuatu yang datang, menghampiri, ya, memapar, lalu untuk mengeluarkannya itu nggak mudah. Ya, mungkin seperti virus ini, kita sudah terinfeksi, untuk mengeluarkannya, menyembuhinya itu nggak mudah. Nah, ini butuh bertahun-tahun, butuh refleksi, butuh perenungan, butuh diskusi, butuh support. Banyak sekali, banyak pihak yang terlibat untuk bisa membuat seseorang yang sudah terpapar oleh virus itu. Ya, 2010 sampai 2015, 5 tahun. Nah, setelah bebas, ya, karena saya waktu itu, karena waktu itu sudah mulai keluar, sudah mulai menyadari wah ini ada yang gitu.
ya ada yang salah dari pemahaman. Saya keluar. Mulailah saya bertekad untuk bagaimana pengalaman-pengalaman ini itu jangan lagi menimpa generasi muda di kemudian hari. Nah, mulai saya aktif sebagai narasumber dalam program pencegahan terorisme, baik di seminar, webinar, FGD, ya, apalagi banyak bahkan diskusi dengan teman-teman yang masih jadi napiter, ya, diundang bagaimana, kenapa saya bisa keluar, kenapa saya mau keluar, karena untuk keluar ini nggak mudah, tantangannya itu banyak. Bahkan dari dalam jaringan itu sendiri itu ada semacam pressure, ada kita dipres, ditekan. Kalau nggak kuat itu nggak jadi keluar. Misalnya ini kayaknya salah nih pemahaman ya, tapi mau keluar itu nggak semudah itu. Ada pressure dari tekan. Nah, dan itu ada kawan-kawan yang sebenarnya sudah pengen keluar dari paham ini, dari jaringan ini, nggak jadi. Kenapa? Takut dibully, jadi kata-katain, bahkan ada yang diteror untuk bisa keluar dari ini, karena dianggap ini sebuah pengkhianatan, ya, ketika keluar dari paham ini atau jaringan ini, kan udah. Nah, waktu itu saya memantapkan diri, kenapa? Karena saya keluar bukan karena nyesel dari penjara nih, ya nyesel udah hilang status PNS gitu ya. Bukan karena itu, tapi karena dapat jawabannya. Ini keliru memang, ini salah memang. Salahnya di mana? Di sini, di sini, di sini. Nah, itu yang saya dapat. Makanya saya keluar, saya tekad. Ini harus saya lawan. Paham ini berbahaya. Paham ini bisa merusak generasi muda. Saya bertekad aktif di pencegahan terorisme. Kemudian saya melanjutkan studi, mulai ingin memperdalam lagi. Kenapa? Karena ketika saya merefleksikan ya tentang pemahaman ini, saya melihat ada yang kurang memang dari pemahaman kawan-kawan di kelompok-kelompok radikal ini. Dalam memahami satu masalah, terutama masalah politik, masalah kebangsaan itu dengan sudut pandang yang saya lihat sempit. Maka saya ingin memperluas, saya ingin melanjutkan studi waktu itu, S2, dan saya ambil jurusan kajian ketahanan nasional di Universitas Indonesia. Nah, tujuan saya memang ingin memperdalam lagi, ingin melihat dari perspektif yang lebih luas terhadap isu-isu yang selama ini dijadikan bahan baku utama ya untuk membentuk ideologi radikal atau teror ya, terorisme itu. Nah, misalnya tentang bagaimana melihat negara, melihat sistem pemerintahan, ya, melihat tentang hubungan antar bangsa. Nah, itu semuanya sebenarnya sudut pandangnya sempit oleh kelompok-kelompok ini. Nah, itu yang saya perluas sehingga mengambil kajian ini. Nah, dari hasil kajian ini, saya sendiri juga semakin luas referensinya, semakin pede juga ketika berhadapan dengan teman-teman yang di jaringan terorisme. Saya maksudnya sering tuh pergi ke rumah mereka, ke tokoh-tokohnya, saya silaturahmi, saya ajak diskusi, gimana Ustaz, ini masalah, misalnya masalah demokrasi, masalah Pancasila, masalah NKRI, kita diskusi banyak hal. Orang-orang yang saya anggap bisa diajak diskusi, saya datangi. Tokoh-tokohnya, Amir Dek, ketuanya, pimpinan saya datangi. Ya. Kemudian, ya pasca bebas, alhamdulillah waktu itu saya juga sempat diajak untuk studi banding ke Timur Tengah dan Eropa oleh Interkam waktu itu Polri bersama berbagai ormas NU Muhammadiyah, ya, macam-macam berbagai ormas kita studi banding di Timur Tengah dan Eropa. Melihat langsung negara-negara yang sedang konflik dan bekas konflik, Suriah, Bosnia, itu apalagi sempat ke Vatikan juga waktu itu, dan di Vatikan itu ada cerita yang menarik. Ya. Sempat kita ketemu dengan seorang menteri dari Vatikan itu, dia katakan bahwa dia sudah mengkaji seluruh konstitusi yang negara-negara yang ada di dunia, dan dia katakan nggak ada konstitusi yang lebih hebat dari Indonesia. Kenapa, Mam? Sampai detik ini, jadi kalau negara-negara Eropa ya, Balkan misalnya, hanya beberapa etnik ya, hanya beberapa agama, itu udah pecah-pecah sekarang. Tapi Indonesia ini sebenarnya negara yang paling layak untuk pecah. Ya, ada ratusan suku, ya, ada banyak
pemeluk agama, wilayahnya juga tersebar-sebar ya, kepulauan. Seharusnya Indonesia ini adalah yang paling pertama pecah. Tapi ternyata katanya Indonesia yang paling bertahan. Negara-negara yang hanya beberapa etnik, ya, beberapa agama, Bosnia itu di Balkan, ya Uni Soviet sudah pecah-pecah semua. Makanya dia memuji betul konstitusi Indonesia. Katanya ini pasti diciptakan oleh orang-orang yang luar biasa. Dan itu semakin waktu itu, wah saya ingat yang menciptakan dulu ya para ulama ya, tokoh bangsa, ya para founding father kita ya. Wah, saya semakin bangga gitu. Ternyata dulu para pendahulu kita itu dari ulama-ulama kita dulu ya, para tokoh bangsa kita dulu ketika menciptakan konstitusi Pancasila Undang-Undang itu gak main-main gitu. Itulah yang membuat negara itu fondasi ya, dasar ya, masih bertahan sampai sekarang. Kemudian next, nah, saya juga sempat diajak peace program bersama UNDP ke Mindanao. Mindanao itu kurang lebih mirip dengan Aceh. Mau ada program perdamaian di sana ya, antara MILF, Fungsi Program ya, karena ada MILF dengan pemerintah Filipina. Mau ada otonomi khusus juga. Nah kita diundang ke sana. Ini di camp utamanya, di MILF di Moro, di Mindanao. Masih pegang senjata mereka, tapi sudah nggak perang. Kita bisa masuk tuh waktu itu ke itu. Ini bersama NU, gitu. Bersama NU saya diundang untuk mau merumuskan kurikulum pendidikan. Jadi pendidikan agamanya gimana sih yang mau dirumuskan kalau mengadopsi dari Indonesia? Nah waktu itu diambillah contohnya dari NU. Nah, ada timnya. Saya juga diajak diundang. Kenapa? Karena banyak anak-anak muda di sana yang terpengaruh oleh ekstremisme. Sehingga masih banyak aksi-aksi teror. Nah, saya diundang juga untuk jadi narasumber juga memaparkan gimana pengalaman di Indonesia, gimana penanggulangan para pelaku terorisme di Indonesia, bagaimana mencegahnya. Nah, ini cukup menarik di Mindanao ini. Satu hal menarik yang saya dapatkan itu di Mindanao. Jadi para petinggi MILF ini, saya sempat ketemu dengan muftinya Syekh Abu Bakar waktu itu. Beliau cerita, kenapa mereka pada akhirnya mau berdamai. Padahal kekuatannya itu nggak kalah dari tentara Filipina. Mereka punya wilayah teritori yang bukan lagi di gunung, tapi sudah kota-kota dan perkampungan yang sudah mereka kuasai dan nggak bisa dimasuki oleh tentara Filipina. Ya. Sudah ada wilayah teritori mereka. Pasukannya ada 100.000 yang tercatat. Yang nggak tercatat masih ada. Ibaratnya mereka ini seperti sebuah negara yang dia ini. Tapi konfliknya nggak habis-habis. Nah, kenapa mereka mau berdamai? Ini memang perdamaian ini nanti dia nggak langsung potong senjata kayak dia Aceh, tapi bertahap. Mereka punya bargaining position ya. Kami nggak mau dulu potong senjata, lihat dulu, benar nggak nih perdamaian berdampak baik untuk bangsa Moro. Jadi mereka punya bargaining position. Nggak potong dulu, masih ada angkatan-angkatan militer dari MILF ini masih pegang senjata. Makanya ini di campnya masih pegang senjata. Ini sudah proses perdamaian. Nah, kata saya Bakar ini, konflik itu menyebabkan peradaban di Mindanao, peradaban bangsa Moro menjadi mundur. Nah, peradabannya rendah. Universitas sedikit, pesantren sedikit, orang sekolah susah. Ya. Konflik menyebabkan peradaban mundur. Nah, makanya mereka mau berdamai, padahal mereka punya kekuatan ya untuk mengakhiri konflik. Supaya apa? Supaya bangsa Moro ini bangkit, peradabannya bangkit, anak-anak generasi muda bisa sekolah, ya, nggak perlu diajak perang, angkat senjata, ya. Makanya mereka mau berdamai walaupun punya kekuatan. Itu menurut saya satu hal yang sangat menarik ya. Itu saya langsung teringat ya dengan kawan-kawan. Di sana yang kekuatannya udah ratusan ribu, udah senjata, udah macam-macam ya. Hari ini mau berdamai, ya membangun peradaban bersama-sama. Gitu. Nah di Indonesia nih kelompok-kelompok jaringan-jaringan terorisme yang saya pernah itu bersama mereka, gitu ya. Kekuatan nggak ada, tapi nggak mau damai. Gitu ya. Saya jadi langsung ingat, wah benar nih. Berarti memang pemikirannya kerdil nih. Jaringan-jaringan terorisme. Kenapa? Karena yang pemikiran besar-besarnya begitu. Mereka lebih berpikir untuk membangun manusia, kayak tadi ya. Membangun manusianya, supaya daerahnya maju, supaya bangsanya maju.
Next. Nah, jadi dari hasil itu semua saya akhirnya coba menerbitkan. Ini dari tesis ya, waktu kuliah saya terbitkan buku ini. Kenapa sih buku ini saya terbitkan? Ya, kenapa judulnya Bayang-Bayang Terorisme? Nah, ini judul ini refleksi dari kegelisahan sekaligus kebingungan saya. Kegelisahannya apa? Terorisme masih terus membayangi kita. Di Mindanao yang kekuatannya besar, mereka sudah mau mengakhiri itu. Gitu. Sedangkan di sini masih kawan-kawan saya itu masih banyak yang berada di lingkaran itu. Bahkan yang dulunya nggak terlalu keras, sekarang jadi semakin keras. Ada teman saya yang dari Banda Aceh juga, semakin keras. Dulu saya keras banget ya, ideologinya dia biasa-biasa. Sekarang berbalik, dia yang jadi keras. Saya ucap salam, dia nggak mau jawab. Saya dikafirkan sama dia. Masa depannya udah nggak jelas. Saya sedih untuk dia. Saya coba tanya ke orang BPT, bisa nggak dekatin dia, temui saya sama dia, nggak bisa. Hilang kemana-mana, nggak tahu arahnya. Saya gelisah ya, masih ada terus. Apalagi pada waktu itu buku ini diterbitkan 2020 ya. Itu semakin banyak aksi terorisme ya. Anak-anak terlibat. Saya sempat ketemu dengan seorang anak umurnya 15 tahun di Makobrimob, pelaku penembakan. Kita diskusi dia, wah luar biasa, kenceng. Gelisah masih terus ada, semakin menyasar generasi muda. Ya, terorisme masih membayangi kita semua. Makanya judulnya refleksi. Kemudian juga refleksi dari kebingungan. Kebingungannya apa? Tadi ya saya punya sejarah hidup terlibat dalam terorisme. Punya sejarah hidup terlibat. Kita lihat. Oh ini, sekarang kita jalin perdamaian dan ini yayasan ini ya, yayasan dari anak-anak Aceh yang dulu terlibat jalin, tapi sudah mau kembali ke NKRI, sudah tobat ya, sudah berubah. Kita bentuk jalan yayasan ini. Kemudian ya next, ya ini kerjaan saya next. Nah ya, saya gelisah ya. Coba kita lihat ya. Next. Oke. Ini tokoh terorisme di Indonesia. Ada yang kenal nggak yang di ujung sana? Siapa? Reward up to 10 million dollar. Dulu beliau ini waktu hidup, kepalanya dihargai 10 juta dolar. Berapa kira-kira kalau sekarang? 140 miliar rupiah. Siapa yang bisa nangkap ini orang? Dihargai oleh Amerika 10 juta dolar, 140 miliar kurang lebih sekarang. Saking berbahaya. Ada yang kenal siapa? Ada? Ya, nggak ada. Next. Namanya Dul Matin. Ya. Kemudian yang tengah, ada yang kenal? Oke, beliau ini adalah Panglima Militer Jamaah nggak ada. Oke, ini adalah Ustadz Oman Abdurrahman, pimpinan dari JAD, ya, ISIS Indonesia. Kemudian yang ini, ada yang kenal? Ini sering muncul di media sosial ketika lagi heboh-hebohnya ISIS. Enggak ya? Ini udah Oman Abdurrahman. Yang ini yang bawah, Bahrum Syah. Ini dia apa ya, jadi pimpinan orang-orang Indonesia di ISIS sana. Di Suriah, dan beliau putra Aceh, putra Pidi. Ya, ini yang ini, itu lagi beraksi. Ada yang kenal? Bukan.
Ini Api Bung Sarina. Oke, orang-orang ini ya bukan cuma saya kenal, tapi saya hidup berbulan-bulan, bahkan ada yang tahunan dengan mereka. Sama dulu ini yang awalnya 10 juta US dollar ini harganya, saya hidup berbulan-bulan tinggal satu kamar, satu bantal sama beliau. Banyak hal-hal, kenangan-kenangan saya sama beliau ini banyak. Kita mau berantem sama preman kampung ya, masuk mall bawa senjata, tapi bukan mau aksi, bukan. Banyak kenangan saya sama beliau ini. Ya, Abu Talib, Panglima Militer, Panglima TNI-nya kalau di Indonesia, Jamaah Islamiyah. Berbulan-bulan saya berdiskusi sama beliau, dan ini penanggung jawab program militer Aceh. Penanggung jawab utamanya Abu Talib di program militer Aceh, pelatihan militer. Ustadz Oman, ini guru saya langsung. Saya keluar dari PNS, terpapar, ikut ke Jalim itu karena dimasukin ideologinya pemahamannya Ustadz Oman Abdul Rahman ini. Ya, Bahru Syah, ini teman diskusi saya di Pamulang. Sering saya ketemu karena kita sama-sama Aceh. Ya, waktu saya terpapar, sering kita diskusi. Afif ini saya jemput, saya taruh di sini, saya urus hidup dia waktu dia ke Janto. Maksud saya bingungnya apa? Ini pelaku-pelaku yang jelas-jelas sudah terlibat dalam terorisme. Ya, saya hidup dengan mereka berbulan-bulan. Real, orangnya ada, bukan cuma tahu kenal, tapi hidup berbulan-bulan. Saya tahu gimana keluarganya, pemikirannya, karakternya, sifatnya, saya tahu semua nih orang-orang yang sudah. Tapi sampai hari ini masih banyak yang belum percaya kalau terorisme itu benar-benar ada. Ya, masih banyak yang belum percaya. Terorisme itu ada. Kalau bicara terorisme selalu dianggap konspirasi, selalu dianggap nggak ada itu semua, cuman akal-akalan. Nah, hidup saya sendiri udah ngalamin, dan saya hidup dengan para pelaku ini berbulan-bulan. Saya kalau minta cerita gimana karakter Romantin, bisa saya cerita. Gimana karakter Abu Talib, Ustadz Oman, bisa. Itu berbulan-bulan. Kalau saya mau tulis buku tentang itu, bisa. Menarik mungkin, tapi belum saya tulis ya, masih tulis ini dulu. Gitu. Nah, makanya saya kasih judul bayang-bayang terorisme. Jadi ada terorisme, saya ngerasain langsung, ngalamin langsung, jadi pelaku sejarahnya langsung ada. Tapi orang-orang tak percaya. Banyak orang nggak percaya, banyak orang nggak bisa melihat itu benar-benar nyata. Makanya kegelisahan, kebingungan maksudnya, bingung. Makanya judulnya bayang-bayang. Jadi kayak bayang-bayang ya. Ada, tapi bentuknya nggak begitu jelas. Nggak bisa dirasa. Ada. Hari ini ya, kawan-kawan saya dari STPDN, ada yang sudah terpapar, ada yang sudah keluar dari PNS juga. Saya udah balik ya, saya aja mau bisa pengen lagi masuk lagi PNS gitu ya, kalau bisa, tapi nggak bisa. Nah, mereka malah keluar sekarang. Keluar karena kalau udah terpapar. Ada yang keluar, tapi belum terlibat aja dalam aksi terorisme. Kayak karena bingung ya udah buat judulnya bayang-bayang terorisme. Artinya ini terorisme ini masih belum begitu jelas ya. Di buku ini memang bukan menceritakan sejarah saya bagaimana terlibat, karena ini satu kajian ilmiah. Ya. Tapi materi-materinya saya jadi berpikir pada akhirnya apa sih kira-kira yang jadi poin ya, yang jadi poin-poin yang harus dibahas sehingga terorisme ini jadi jelas. Nggak lagi jadi bayang-bayang, dan kita semua tepat dalam menyikapi terorisme ini, fenomena terorisme ini. Di mana kita melihat terorisme ini dengan satu perspektif yang tepat. Jadi nggak diabaikan begitu aja, nggak juga terlalu berlebih-lebihan ya, kalau kita menyikapinya. Kenapa? Menurut saya ini penting. Karena ketika kita cuek, kita nggak peduli, bahkan kita anggap nggak ada, disitulah artinya kita memberikan ruang gerak bagi terorisme ada di tengah-tengah kita, masuk ke lingkungan kita, masuk ke rumah kita, masuk ke kamar anak-anak adik-adik kita. Ketika kita cuek, ketika kita nggak peduli, ya, hal-hal yang perlu
Apa aja sih kira-kira yang perlu kita bahas, yang perlu kita pahami? Ini saya tuangkan dalam buku ini. Dari mulai bagaimana kita memahami, ya. Oh, ini kita lihat dulu ya, kita lihat dulu. Satu, ada video menarik. Ya. Ini bom gereja Surabaya. Nah, ada suara? Serangan bom bunuh diri di 3 titik gereja di Surabaya berlangsung secara bersamaan. Pelaku merupakan satu keluarga terdiri dari bapaknya bernama Dika Uprianto dan istrinya Puji Kusuma. Serangan bom bunuh diri di 3 titik gereja di Surabaya berlangsung secara bersamaan. Pelaku merupakan satu keluarga terdiri dari bapaknya bernama Dika Uprianto dan istrinya Puji Kuswati beserta 4 orang anaknya. Bom pertama meledak di gereja Santa Maria Tarucela di Jalan Nagal Bagian Utara, Gubeng, Surabaya, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Setelah 5 menit kemudian, bom meledak di gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro. Lalu sekitar 5 menit kemudian, bom meledak di gereja Pantekosta Pusat di Jalan Arjuna. Dalam rekaman CCTV, pelaku bom pertama di gereja Santa Maria Tarucela diketahui 2 orang berboncengan naiki motor. Ledakan terjadi saat motor hendak masuk gereja. Kedua terduga pelaku tersebut diketahui kakak beradik berinisial YF berusia 18 tahun dan FH berusia 16 tahun. Ledakan kedua yang terjadi di GKI di Jalan Diponegoro diduga dilakukan oleh wanita bercadar membawa 2 anak perempuan. Para pelaku diduga bernama Puji Kuswati serta 2 anak perempuannya berusia 12 dan 8 tahun. Ketiganya meledakan diri di halaman gereja. Ledakan ketiga yang terjadi di gereja Pantekosta diduga dilakukan oleh Dika Uprianto. Ledakan terjadi di tempat parkir kendaraan dengan serangan bom bunuh diri menggunakan mobil. Sebelum melakukan aksinya, Dika mengantar istri dan 2 anaknya ke GKI. Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, seluruh terduga pelaku teror disinyalir telah masuk jaringan ISIS yang tergabung dalam Jamaah Ansar Daulah atau JAD. Bahkan kepala keluarga terduga pelaku merupakan pimpinan jaringan JAD Surabaya mengganti pimpinan sebelumnya yang telah ditangkap Densus 88. Dari ledakan ini dari tim tersebut 15 orang meninggal dunia, terdiri dari 9 orang warga sipil dan 6 orang pelaku. Sementara 42 orang luka-luka. Proses identifikasi dan pembuatan motor didirikan di Rumah Sakit Bayangkara Jatim. Yuda Wardana melaporkan untuknya. Oke, ini keluarga pelaku. Ini family bomber. Nah, tadi ya pelakunya udah jelas ada. Kemudian ini bom Surabaya ini sangat menarik. Orang sudah begini masih nggak percaya terorisme. Mana ada orang yang mau ngorbanin anak-anak kecil-kecil lucu begini ya? Tadi di video itu dibawa 2 orang anak kecil di gereja oleh ibunya, udah nggak akan masuk akal. Ya, sama sekali belum. Nggak ada konspirasi orang yang mau konspirasi apapun ya, dibayar berapapun mau sampai ngorbanin anaknya yang kecil-kecil ini. Nggak mungkin ada. Ini bukan satu-satunya kejadian ya. Habis ini ada rangkaian lagi kan di Polres ya, bawa anak juga. Ada yang di rumah ya belum sempat vaksin dan ketahuan juga ada anaknya. Ya, kemarin suami istri. Ya. Ini ada sesuatu pastinya. Ya. Tapi sudah begini pun dengar kita yang nggak pernah, yang apatis. Ya.
terhadap terorisme. Ini bisa meningkatkan keadilan, bisa memaparkan. Nah, makanya ya, saya di buku ini coba berikan apa kira-kira hal yang menarik untuk dikaji, yang penting ya kita tahu sehingga ketika paham itu datang, kita udah kenal, oh ini pahamnya paham ini nih, saya udah tahu. Dulu saya nggak tahu, 2006 ya, saya terpapar. Belum ada BNPB, belum ada seminar-seminar begini, belum ada yang menjelaskan tentang terorisme belum. Begitu dia datang, saya nggak tahu, nggak kenal saya apa ini. Saya terima karena ini indoktrinasinya itu sangat logis, bukan pakai hipnotis gitu, bukan. Pakai logika, dalil dengan logika, logis, disesuaikan dengan realita. Nah, itu yang membuat orang muda nggak peduli mau dia apa latar belakang pendidikannya, latar belakang ekonominya, bisa apa, siapapun bisa. Jadi ini nggak masuk akal, ya. Anak kecil ya diajak mabuk, anaknya sendiri. Seorang ibu tuh kalau udah pasti melindungi ngajak anaknya mabuk. Ada sesuatu yang ini kan kasihan sebenarnya, kasihan. Tapi inilah realita. Nah, makanya ya dengan semua pengalaman dan realitas yang ada ini saya coba menulis di buku ini apa-apa ya. Memang ini enggak lengkap. Pasti masih banyak kekurangannya, atau mungkin kritik yang bisa banyak kritik. Tapi setidaknya saya berharap dengan buku ini kita jadi ya bagaimana sebenarnya terorisme, bagaimana sejarahnya, gimana kita bisa menyinkronkan ya konspirasi ya, tapi kan kental juga ya antara konspirasinya misalnya. Gimana cara kita mensinkronkan antara realitas ini, ada konspirasi, gimana caranya ini tepat. Nah, ini spiritnya ya ketika saya membuat buku ini, mencetak buku ini. Spiritnya itu supaya kita seimbang. Kenapa? Karena memang kita nggak bisa mungkiri juga hal-hal berbau konspirasi kental juga dari terorisme. Tapi gimana cara kita memahaminya secara seimbang? Ya, nggak menolak mentah-mentah, nggak cuek, nggak juga pada akhirnya terlalu ketakutan dengan ini. Bisa kita ini. Next. Oke. Ya. Yang ini saya bahas sedikit ya dari isi buku ini ya. Gimana cara kita menghadapi terorisme itu secara seimbang. Nah, banyak teori-teori yang berkembang ya. Tapi yang ingin saya terorisme ini adalah kejahatan yang berbasis pada ideologi. Apa pengaruhnya kalau kejahatan berbasis ideologi? Pelakunya merasa dirinya benar. Nah, itu bedanya dengan kejahatan umum biasa. Terorisme ini kalau mau difahami secara sederhana, teori akan banyak sekali, tapi kalau mau difahami secara sederhana, terorisme ini kejahatan berbasis pada ideologi. Dan kejahatan berbasis ideologi bedanya dengan pelaku kejahatan lainnya apa? Pelakunya merasa dirinya benar. Nah, ini kan unik ya sebenarnya. Orang melakukan kejahatan tapi dia yakin ini benar. Kejahatannya bukan kejahatan biasa, kejahatan extraordinary ya, luar biasa. Tapi dia yakin benar. Kejahatannya sadis, ya membunuh diri kan sadis ya. Ngajak anak kecil membunuh diri kan sadis banget ya. Benar-benar sadis, tapi dia yakin itu benar. Nah ini yang paling penting ya kita pahami. Terorisme ini bahaya. Next. Nah, kemudian banyak ideologi. Nah, sampai di titik ini hari ini, menurut penelitian dari Rapoport itu banyak ideologinya itu banyak mengadopsi ajaran-ajaran dari agama. Makanya ini lebih berbahaya lagi. Walaupun bukan semata-mata agama, ada sekuler, komunis, nasionalis pun ada. Itu kayak Papua misalnya itu etnonasionalis, mereka nasionalisme Papua. Ya, bangkit nasionalisme Papuanya melakukan teror ya, OPM ya hari ini itu karena nasionalisme bukan karena agama. Tapi yang banyak berkembang hari ini dalam penelitian ini dikatakan karena agama. Makanya lebih mendalam. Orang Papua mungkin OPM disuruh membunuh diri nggak mau, ya
Karena dia ngerasain setelah Papua merdeka, dia hidup dengan negara sendiri masih pengen. Tapi kalau ada spirit agama, dia berbicara yang sifatnya ukhrawi ya, surga, dia nggak terlalu pengen. Yang lebih dia pengen gimana dia dapat kebahagiaan yang lebih hakiki gitu. Kalau pakai agama, itu lebih mendalam, pakai lebih berani gitu. Untuk membunuh diri segala macam. Benar dan baik. Gitu. Bisa membawa kebaikan buat diri dia. Surga sekali. Next. Nah ini contoh-contoh ya. Ada banyak pelaku ya dari seluruh agama. Kita misalnya ini Army of God di Protestan ya di Amerika. Next. Ya, ini ada IRA di